Berita pilihan hari ini. Erick Thohir banjir pujian netizen, sehat-sehat selalu Pak Erick. Setelah jadi WNI, Maarten Paes dilarang FIFA bela timnas Indonesia. Yuk kita mulai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir banjir pujian dari netizen karena aksinya yang rela bolak-balik Jakarta-Doha demi kepentingan timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya Indonesia kontra Uzbekistan, Erick Thohir mendampingi Shin Tae-tong dan skuadnya di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selepas laga, Erick Thohir pun kembali ke tanah air untuk bersua Maarten Paes yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, Erick Thohir juga bertemu Calvin Verdonk dan Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi. Dia memastikan proses naturalisasi keduanya terus berjalan sesuai rencana. Dirasa sementara cukup untuk keperluan di tanah air, Erick Thohir harus kembali ke Qatar untuk mendampingi tim asuhan Shin Tae-yong yang akan melawan timnas Irak U23. Kembali menuju Qatar untuk mengawal timnas Indonesia U23. Mohon doa dan dukungan untuk Garuda Muda, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya @RichThohir Selasa 2 Mei 2024. Publik sepak bola tanah air pun memberikan respons baik atas keseriusan Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Sebab mereka meramaikan kolom komentar sosok itu dengan catatan positif yang cukup beragam. Gak ada capeknya Pak Erick, semangat, tulis akun @agung. AP sehat selalu Pak Erick, we believe you, tulis akun @hijaugodong. Gak kenal istirahat Pak Erick, tulis akun @hendro cartu. Maarten Paes kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia usai merampungkan proses naturalisasinya pada Selasa 30 April 2024. Hadirnya Paes tentu membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin kokoh. Kiper klub MLS FC Dallas itu pun berpeluang debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Akan tetapi Maarten Paes berpotensi dilarang FIFA bermain untuk timnas Indonesia pada ajang tersebut. Usut punya usut, Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Karena masa lalu kiper berusia 25 tahun itu. Maarten pernah membela timnas Belanda di Euro U21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Kondisi ini bertentangan dengan aturan FIFA soal syarat pemain dapat berganti kewarganegaraan lain. Regulasi FIFA mengatur seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk timnas lain jika usianya di bawah 21 tahun saat terakhir tampil baik di tim junior atau senior dalam laga resmi. Masalah ini sudah dibawa PSSI ke CAS dan masih harus menunggu keputusan akhir dari banding yang diajukan oleh PSSI. Jika semua berjalan lancar, maka kiper FC Dallas itu bisa mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia di antara laga melawan Irak atau Filipina. Selain menambah kekuatan tim, hadirnya Paes juga bisa menambah persaingan sehat antara pemain di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Profil 2 pemain calon naturalisasi. Setelah Maarten Paes resmi jadi WNI, kini PSSI masih berusaha untuk menaturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Keduanya bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di posisi bek dan penyerang. Verdonk punya darah Mulaboh Aceh dari sang ayah. Sementara Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Calvin Verdonk berusia 27 tahun dan bermain sebagai bek sayap kiri. Verdonk merupakan jebolan Akademi Feyenoord, memulai menimba ilmu di sana pada tahun 2013. Verdonk sempat dipinjamkan ke PEC Zwolle, NEC Nijmegen, dan Twente FC. Untuk tim utama Feyenoord, dirinya total mencatatkan 19 penampilan. Tahun 2020, Verdonk dilepas dengan status bebas transfer ke klub Portugal Famalicão. Lalu 2 tahun kemudian sampai kini, Verdonk bermain di NEC Nijmegen. Verdonk sudah mengemas 121 penampilan dan mencetak 7 gol serta 9 assist di Eredivisie, kasta tertinggi kompetisi di Belanda. Verdonk belum pernah memperkuat timnas senior Belanda, meski pernah mengemas 1 penampilan bersama timnas kategori kelompok umur U21. Sementara Jens Raven masih berusia 18 tahun dan berposisi sebagai penyerang tengah. Tingginya 1,89 cm. Raven sejak tahun 2023 kemarin memperkuat Dordrecht U21. Dirinya bermain di U21 Divisi 2 kompetisi level Youth League dan sudah mencetak 6 gol dari 19 penampilan. Setelah perjalanannya mencari menit bermain, kini Elkan Bagot resmi kembali ke klub asalnya, Ipswich Town.
Hal ini terjadi setelah masa pinjaman bek timnas Indonesia itu di Bristol Rovers telah berakhir. Melalui akun X-nya @official_BRFC pada Rabu 1 Mei 2024, Bristol Rovers mengumumkan 3 pemain termasuk Elkan Bagot yang dipulangkan ke klub masing-masing. Pemain pinjaman kami telah kembali ke klub aslinya. Terima kasih Elkan Bagot, Brandon Aguilera, dan Harry Vaughan, tulis Bristol Rovers. Bristol Rovers meminjam Elkan Bagot dari peserta Championship alias kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town, pada musim dingin 2024 selama setengah musim. Di Bristol Rovers yang notabene klub divisi ketiga Liga Inggris atau League One, Elkan Bagot mampu menjadi pilihan utama dengan 14 kali tampil, 1 gol, 1 assist, dan 1 kartu kuning dalam 1,036 menit. Sementara di Ipswich Town sepanjang paruh pertama Championship 2023-2024, Elkan Bagot sama sekali tidak bermain di kompetisi itu. Namun mendapatkan kesempatan 4 kali dari Ipswich Town untuk berlaga di Marabau Cup 2023-2024 dengan perolehan 1 gol dan 1 assist selama 300 menit. Kabar baiknya Elkan Bagot kembali ketika Ipswich Town ketika hanya membutuhkan 1 poin untuk promosi ke Premier League 2024-2025. Di sisa 1 partai, Ipswich Town menduduki peringkat kedua klasemen sementara Championship dengan 93 poin dari 45 laga, unggul 3 angka dari pesaing terdekatnya Leeds United.